Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kecil Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari keturunan suku Kurdi wilayah Irak Utara. Ayah dan ibunya berasal dari Duain, daerah di Azerbaijan. Ayahnya bernama Ayub Najmuddin yang ketika itu menjabat sebagai pemimpin atau penguasa di benteng Tikrit, sebuah kota di tepi sungai Tigris, sekitar 140 km di barat laut kota Baghdad. Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki nama asli Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Sadzi, yang bergelar Sultan Al-Malik An-Nasir atau Raja Sang Penakluk. Ia lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tikrit. Tepat ayahnya menjabat sebagai pemimpin wilayah Tikrit. Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki garis keturunan dari seorang pemimpin besar dan suku yang terhormat, yaitu suku Rowadiyah dari kawasan Hazananiyah. Ayah Salahuddin, Najmuddin Ayyub, memiliki adik laki-laki yang bernama Asaduddin Sirkuh. Keduanya merupakan petinggi Tikrit, dan selanjutnya mereka berdua mengabdi kepada Sultan Saljuk Muhammad Malik Shah. Kelahiran Salahuddin yang diramalkan ayahnya merupakan kelahiran yang tidak menguntungkan bagi keluarga ketika itu, karena kelahirannya bertepatan dengan pengusiran keluarganya dari Tikrit oleh Mujahidun Bahrus, penguasa Baghdad. Hal itu merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan Syirkuh, pamannya Salahuddin, terhadap salah seorang panglima yang bertugas menjaga pintu benteng. Pembunuhan tersebut karena dilatar belakangi oleh tindakan sang panglima yang telah melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita. Najmuddin Ayyub beserta keluarganya diberikan waktu 2 hari segera meninggalkan benteng itu sebelum waktu petang. Namun, ketika petang tiba, justru istri Najmuddin Ayyub yang sedang mengalami proses melahirkan anaknya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin kecil pun lahir dengan sempurna, namun ayahnya terkesan tidak menyukai kelahirannya. Hal itu karena proses kelahirannya bertepatan dengan hilangnya kekuasaan atas posisi dirinya sebagai pemimpin Tikrit. Ia tidak percaya atas keberuntungan yang akan didapat dari Salahuddin kecil itu. Di tengah situasi tersebut, salah seorang pengikutnya mengatakan kepada Najmuddin Ayyub, "Tuanku, saya dapat menangkap perasaan sial dan pesimis Tuan terhadap bayi ini. Akan tetapi, dosa apakah gerangan yang telah dilakukannya? Karena alasan apa ia pantas mendapatkan perlakuan yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak berguna sedikit pun bagi Tuan? Apa yang terjadi pada dirimu? Memang sudah ketentuan dari Allah dan takdirnya. Lagi pula, siapa tahu kelak bayi ini akan menjadi penguasa yang disegani dan mempunyai kedudukan terhormat. Semoga Allah menjadikan untuknya suatu kedudukan. Maka biarkanlah dia hidup, karena dia masih bayi yang tidak memiliki dosa dan tidak mengetahui kesusahan dan kegelisahan yang engkau alami." Ayah Salahuddin telah sadar jika kelahiran Salahuddin itu tidak ada hubungannya dengan situasi yang dialami keluarganya pada waktu itu. Pada saat proses persalinan telah selesai, keluarga Salahuddin bergegas keluar dari benteng pada malam hari. Entah kemana mereka akan tinggal, karena sudah tidak ada lagi wilayah yang menjadi tempat persinggahan untuk berkelanjut hidup mereka. Pada suatu ketika, keluarga Salahuddin berada di sekitar wilayah Mosul, sekarang dikenal dengan Irak. Mereka berhenti untuk beristirahat sejenak. Dalam peristirahatannya,
Mereka bertemu dengan Imaduddin Zanki yang menjadi sultan di wilayah Mosul. Keluarga Salahuddin pun disambut baik oleh Imaduddin Zanki. Karena Imaduddin Zanki, tidak melupakan kebaikan Najmuddin Ayyub terhadapnya, karena telah menolong Imaduddin Zanki dari kejaran para tentara Baghdad. Akhirnya, keluarga Salahuddin diizinkan untuk menetap dan tinggal di Mosul sampai Imaduddin Zanki memberikan jabatan kepada ayah dan paman Salahuddin sebagai Iqta, atau dapat diartikan wilayah kepemimpinan administratif. Keduanya pun bergabung sebagai emir atau komandan di bawah kepemimpinan Zanki. Pada akhirnya, keluarga Salahuddin hidup bersama Imaduddin Zanki. Keduanya, keluarga Zanki dan Salahuddin, terlihat aktif bekerja sama dalam membangun dan mengurus pemerintahan dinasti Zanki. Najmuddin Ayyub dan Shirkuh ikut terlibat dalam beberapa penaklukan wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan Salib. Pada tahun 1139 Masehi, kota Baalbek yang berada di wilayah Suriah ketika itu dipimpin oleh Atabek Mu'inuddin Unar yang berada dekat dengan Damaskus, telah berhasil dikuasai oleh Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki kemudian menunjuk Najmuddin Ayyub sebagai gubernur Baalbek. Karena Imaduddin Zanki sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada Najmuddin Ayyub sebagai seorang pemimpin. Peran yang diemban Najmuddin Ayyub merupakan peran yang sangat penting dalam karirnya. Adik Najmuddin Ayyub, Asaduddin Shirkuh, masih merintis karirnya bersama pasukan Zanki. Sebagai bentuk tanda terima kasih Imaduddin Zanki atas sikap Najmuddin Ayyub yang telah menolongnya ketika dirinya berada dalam situasi ancaman dari militer Baghdad, kehidupannya berubah dan telah mendapatkan apa yang tidak mereka duga sebelumnya. Namun, keluarga Salahuddin tidak semena-mena atas kekuasaannya. Najmuddin Ayyub menjalankan amanat yang telah diberikan oleh Imaduddin Zanki atas dirinya sebagai pelayan utama. Najmuddin Ayyub menjalankan amanat yang telah diberikan oleh Imaduddin Zanki atas dirinya sebagai pelayan umat, yaitu menjadi seorang gubernur di wilayah Baalbek. Apa yang sebelumnya terjadi ketika yang diharapkan oleh ayahnya telah pupus, karena telah mengalami nasib yang kurang baik bagi keluarganya saat keluar dari Tikrit. Kini kebaikan berada dalam keluarga Salahuddin telah menetap di wilayah Mosul. Ketika kebahagiaan telah didapatkan oleh keluarga Salahuddin di Baalbek, adalah sebuah momentum paling baik bagi keberlangsungan hidup Salahuddin. Sebagai putra kerajaan, Salahuddin mendapatkan pendidikan yang baik yang ia peroleh selama di Baalbek. Sekarang kita kenal dengan Suriah. Sang ayah Salahuddin Al-Ayyubi diberikan amanah berupa jabatan sebagai seorang gubernur. Usia Salahuddin baru sekitar 2 sampai usia 9 tahun. Berbagai ilmu agama Islam telah ia dapatkan pada saat itu. Hanya 9 tahun Salahuddin Al-Ayyubi menetap di Baalbek. Kemudian mereka pindah ke Damaskus atas permintaan yang dilancarkan oleh pihak Damaskus, Mu'inuddin Unur, yang merupakan lawan dari Imaduddin Zanki. Pada akhirnya, pasca kematian Imaduddin Zanki, antara Mu'inuddin Unur dan keluarga Zanki menjalin kerjasama untuk bersatu melawan invasi tentara Salib. Selama menetap di Suriah maupun pada saat di Damaskus, Salahuddin telah mendapatkan pendidikan yang setara dengan seorang anak penguasa. Salahuddin menghabiskan masa kanak-kanaknya di Baalbek. Ketika beranjak dewasa ia pindah ke Damaskus. Ia selalu mendatangi tempat-tempat belajar untuk belajar membaca, menulis,
dan menghafal Al-Quran, fikih dan syair atau sastra, ditambah lagi belajar kaidah bahasa dan dasar-dasar nahwu dari para ulama sebagaimana putra-putra raja. Salahuddin banyak menimba ilmu keagamaan dari berbagai ulama-ulama ahli dalam bidangnya. Baghdad merupakan wilayah pemerintah pusat dari dinasti Abbasiyah. Sirkulasi ilmu pengetahuan bersumber dari Baghdad pada saat itu dan menjadi pusat pendidikan. Tidak mengherankan jika pada saat Salahuddin tumbuh dewasa dan menjadi seorang pemimpin, dia menggunakan segenap ilmu pengetahuannya untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintah. Di samping menimba ilmu keagamaan, Salahuddin juga banyak mendapat pengetahuan tentang peperangan, karena ia hidup di lingkungan yang berada di antara para tentara perang, sehingga ia pun ikut berlatih menunggang kuda, melempar tombak, berburu, dan latihan perang muncul begitu saja. Dari situlah Salahuddin memiliki keahlian, kepandaian, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, serta mampu belajar dan berlatih perang. Sifat yang ia miliki sangat jarang ada dalam diri seseorang lainnya. Yang pasti, perkembangan keilmuan Salahuddin miliki merupakan hasil dari pendidikan ayahnya yang ahli di bidang agama. Keahlian berperang dalam diri Salahuddin didapatkan dari pamannya yang merupakan seorang panglima militer. Itulah gambaran singkat mengenai kehidupan masa kecil Salahuddin sampai dia memiliki ilmu yang begitu luar biasa. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua.